Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Dwi Kartikasari, NIM 01121013 dari akuntansi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modal kerja. Yang kita bahas kali ini ialah yang pertama, apa itu modal kerja? Yang kedua, apa tujuan modal kerja? Ketiga, konsep modal kerja itu seperti apa? Keempat, jenis-jenis modal kerja. Kelima, metode estimasi kebutuhan modal kerja. Keenam, faktor yang mempengaruhi modal kerja tersebut. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari modal kerja tersebut. Yang pertama ialah apa itu modal kerja? Modal kerja menurut Eugene Brigham dan Joel F. Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek. Yang kedua, menurut Hitman 2001 menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Dapat disimpulkan ialah modal kerja tersebut adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Selanjutnya, apa itu tujuan dari modal kerja? Yang pertama, mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, diperoleh modal kerja neto yang layak. Yang ketiga, menjamin likuiditas perusahaan kerja. Menurut Bambang Rianto, konsep modal kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ialah modal kerja menurut konsep menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan, atau keseluruhan. Konsep ini biasanya disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif yang merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Konsep ini biasanya disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga ialah konsep fungsional yang merupakan konsep yang menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Selanjutnya ialah jenis-jenis dari modal kerja, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja permanen. Yang kedua, modal kerja variabel. Modal kerja permanen ialah jumlah modal kerja minimal yang harus tetap ada dalam perusahaan. Dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja premier dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan. Modal kerja variabel ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Selanjutnya ialah metode estimasi kebutuhan modal kerja. Metodenya ialah keterikatan dana, yang merupakan menentukan besarnya modal kerja. Dengan metode ini perlu mengetahui dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ialah periode terikatnya modal kerja. Yang kedua, proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Periode terikatnya modal kerja itu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama periode terikatnya modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerja. Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari itu pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong,
pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran-pembayaran tunai lainnya. Jika di perusahaan dagang, yaitu prosesnya dari kas, barang, piutang, dan masuk lagi ke kas. Untuk perusahaan industri, dari kas ke bahan baku, proses produksi, barang jadi, piutang dagang, dan kembali ke kas. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Munawir, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja tersebut. Yang pertama ialah sifat atau jenis perubahan kebutuhan modal kerja, tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ialah syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Yang ketiga ialah waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Yang ketiga ialah tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang akan semakin banyak. Yang terakhir ialah kesimpulan dari modal kerja ialah modal kerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan modal kerja secara efektif dan efisien oleh manajemen perusahaan tidak mampu secara signifikan meningkatkan profitabilitas. Periode perputaran modal kerja yang semakin cepat dan efisien, penggunaan modal kerja yang semakin tinggi tidak diikuti dengan keadaan modal kerja yang baik. Modal kerja yang bersih perusahaan dalam keadaan negatif artinya hutang lancar lebih besar daripada aktiva lancar. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.